Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sungguh besar anugerah Tuhan karena kita dapat berkumpul atau terhubung hari ini untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada berbagai situasi yang membingungkan, sulit dipahami atau bahkan terasa tidak adil di mata kita. Rencana kita berantakan, harapan kita pupus, atau kita melihat sekeliling yang tampaknya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan seharusnya terjadi. Dalam momen-momen seperti ini, mudah sekali kita merasa cemas, kecewa, atau bahkan putus asa. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sebuah perjalanan yang mengubah perspektif kita, yaitu belajar melihat dari mata Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita satukan hati kita dalam doa. Ambil waktu sejenak untuk menenangkan pikiran. Dan mari kita datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang tak pernah bersudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan, untuk nafas kehidupan, dan terutama untuk firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk memahami Engkau lebih dalam, untuk melihat seperti Engkau melihat kami. Bukalah hati dan pikiran kami, singkirkanlah segala kekhawatiran, ketakutan, dan prasangka kami sendiri, agar kami ini benar-benar dapat menerima kebenaran firman-Mu dan belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif-Mu yang ilahi. Urapi setiap kami akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini, yaitu Yesaya 55 ayat 8-9, yang berbunyi, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Ayat ini dengan sangat jelas menyatakan adanya jurang perbedaan antara cara Tuhan dan cara kita sebagai manusia. Kita melihat masalah berdasarkan pengalaman terbatas kita, berdasarkan pengetahuan kita yang dangkal, dan seringkali berdasarkan emosi atau keinginan sesaat. Kita merencanakan sesuatu berdasarkan apa yang terlihat logis atau menguntungkan di mata kita. Namun, Tuhan menyatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa pandangan kita tentang kehidupan, tentang masalah, tentang masa depan, atau tentang apapun di dunia ini sangatlah berbeda dan jauh lebih rendah dibandingkan pandangan Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan di pekerjaan, persoalan di keluarga, atau ketidakpastian di masa depan, seringkali kita terjebak dalam pandangan kita sendiri yang sempit, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kita bergumul karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan rancangan kita atau jalan kita. Meskipun pandangan kita itu sangat terbatas, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan memiliki pandangan yang utuh dan rencananya yang sangat sempurna. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 menegaskan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini adalah peneguhan luar biasa tentang karakter Tuhan dan janjinya bagi kita. Dia memiliki rancangan, yaitu rancangannya bukan sembarangan rancangan, melainkan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tujuannya adalah memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji dari Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, dan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Melihat dari mata Tuhan berarti mempercayai bahwa di balik setiap kejadian, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, ada rancangan Tuhan yang lebih besar,
yang pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan dan menggenapi janjinya bagi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada janji-janjinya, dan Dia memiliki kendali penuh atas segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Lalu, bagaimana kita bisa benar-benar belajar melihat dari mata Tuhan? Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 memberikan kunci utamanya pada kita semua, yaitu sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat ini memanggil kita untuk hidup berdasarkan iman yang percaya, bukan berdasarkan apa yang terlihat. Terlihat di sini adalah melihat dengan mata jasmani atau pemahaman terbatas kita. Maka dari itu, belajar melihat dari mata Tuhan berarti secara sadar memilih untuk pertama, percaya sepenuhnya pada firman dan karakter Tuhan. Bahkan ketika situasi di depan mata kita tampaknya bertolak belakang. Kedua, menyerahkan rancangan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa, memohon agar Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Dan yang ketiga adalah mentaati kehendak-Nya yang dinyatakan dalam firman-Nya, percaya bahwa jalannya ada jalan yang terbaik, meskipun mungkin tidak masuk akal bagi kita. Ini adalah proses yang berkelanjutan, sebuah disiplin rohani untuk senantiasa menyelaraskan pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Bayangkan bangsa Israel di masa pembuangan di Babel, terpisah dari tanah air dan bait suci mereka, hidup dalam penindasan kekaisaran asing. Dalam keputusasaan, mereka mungkin membayangkan pembebasan akan datang melalui pemberontakan internal, mukjizat di tengah-tengah mereka, atau kebangkitan seorang pemimpin dari suku mereka sendiri yang akan menantang Babel. Ini adalah cara berpikir yang terbatas pada logika dan kekuatan manusia. Namun, rencana Allah jauh melampaui akal manusia. Ratusan tahun sebelumnya, melalui Nabi Yesaya, Allah telah menubuatkan nama seorang raja yang akan mengizinkan umatnya kembali, yaitu Kores atau Sirus dari Persia, seorang penguasa dari kerajaan yang saat itu bahkan belum menjadi kekuatan dominan di dunia. Ketika pada akhirnya Kores Agung menaklukkan Babel dan benar-benar mengeluarkan dekret yang mengizinkan umat Israel kembali dan membangun kembali bait Allah, sebuah tindakan yang sama sekali tidak terduga dari seorang penguasa dunia pada zamannya. Hal ini adalah contoh paling jelas bahwa pikiran dan jalan Allah bekerja pada skala, waktu, dan melalui cara-cara yang sama sekali tidak masuk akal bagi logika. Allah bekerja melalui kekaisaran-kekaisaran dunia, menggunakan raja-raja yang bahkan tidak mengenalnya untuk menggenapi janji-janjinya, membuktikan bahwa caranya memang setinggi langit dari bumi dibandingkan cara kita. Situasi sulit atau pembingungan apa yang sedang Anda hadapi saat ini yang membuat Anda sulit melihat kebaikan atau rencana Tuhan di dalamnya? Apakah Anda bersedia melepaskan pandangan dan rancangan Anda sendiri dan memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda cara pandangnya? Ingatlah, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita merespon firman Tuhan hari ini dengan berkomitmen untuk secara sadar melatih diri kita melihat setiap situasi, setiap tantangan, setiap orang dari sudut pandang Tuhan. Ini mungkin sulit pada awalnya, tetapi percayalah, pandangannya selalu lebih tinggi, lebih luas, dan penuh kasih dibandingkan pandangan kita. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa sering kali mata dan pikiran kami terbatas. Kami mudah melihat masalah, kekurangan, dan kesulitan.
Ajari kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh melihat dari sudut pandang mata-Mu. Berikan kami iman untuk percaya pada rancangan-Mu, yang damai sejahtera bahkan ketika jalan di depan terasa gelap. Tolong kami untuk berjalan oleh percaya, bukan oleh melihat. Pimpin kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan rancangan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap langkah kita saat kita belajar melihat dunia dari matanya yang penuh kasih dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu pada renungan yang berikutnya.